Ya, Salam, apa kabar? Ya, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar firman Allah. Biarlah kita meskipun di kelompok-kelompok tidak kehilangan sukacita kita dalam beribadah. Nah, minggu depan kita akan mempersiapkan ibadah dengan pola new normal, dengan pola baru sehingga kita boleh bertemu kembali dalam gereja, tapi juga gereja juga tetap akan mempersiapkan khotbah dengan di YouTube ya. Jadi Bapak Saudara tetap bisa di kelompok jika tidak memungkinkan untuk datang ke gereja, bisa beribadah tetap di kelompok. Tapi saya menghimbau kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga diri kita. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik kita di rumah saja. Tetap di rumah saja itu lebih baik. Oke, saudara, kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh hari ini kami boleh datang kepada Engkau. Kami mau belajar firman Allah. Tuhan memberkati pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memimpin kami sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi pemikiran Allah dan kami mau mengerjakan apapun yang Tuhan ingin perintahkan pada kami semua masing-masing. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tema kita hari ini adalah melayani sebagai gaya hidup. Melayani sebagai gaya hidup. Bapak Saudara bisa membaca Roma 11 ayat 36 dan kemudian Roma 12 ayat yang pertama. Roma 11 ayat 36 dan Roma 12 ayat yang pertama. Bapak Saudara bisa pause video ini dan kemudian baca bersama-sama dan kemudian memutar ulang. Nah, Bapak Saudara, kenapa orang percaya harus melayani? Kenapa orang percaya harus melayani? Yang kedua, kenapa bentuk pelayanan itu seperti apa? Kenapa orang harus melayani dan bentuk melayani itu seperti apa? Nah, kadang orang melayani karena punya waktu luang. Karena punya waktu, makanya dia melayani. Sorry Pak Berita, minggu ini saya nggak bisa. Wah, saya ditukar saja. Wah, nah, kita tidak punya waktu. Apakah melayani itu hanya di gereja saja? Nah, ada orang yang melayani karena hobi berorganisasi. Makanya mereka melayani. Ada satu gereja kalau pas rapat itu rame banget. Jadi kalau pas ibadah dibuat rapat nanti yang datang banyak. Kalau nggak ada rapat biasanya sepi. Wah, ini tandanya jemaatnya hobinya berorganisasi. Wah, ada satu cerita satu gereja yang punya sebuah panti asuhan. Kalau pas rapat itu rame. Wah, para pengurus gereja datang. Kalau nggak ada rapat, pengurus gereja pun nggak ikut ibadah. Wah, ini tentu hal yang salah juga. Tapi yang jelas, apakah bentuk melayani itu hanya di gereja saja? Kadang-kadang orang itu mengartikan pengertian yang sempit tentang melayani. Ya, melayani itu jadi WL, jadi singer, jadi pemain musik, jadi pengkhotbah, pembawa persembahan, pendoa syafaat. Nah, itu betul. Tetapi itu dalam takaran hidup orang percaya yang melayani dalam artian yang sempit. Ya. Banyak orang berpikir kalau melayani itu harus jadi pengurus gereja mungkin. Harus jadi panitia-panitia acara. Atau kalau berdiri di depan mimbar. Ya pokoknya dilihat orang banyak itu melayani. Ya, tentu ini yang salah. Hari Jumat lalu, saya dan Mama Devin itu pergi terapi di SP. Mama Devin sakit dan kemudian saya bawa Mama Devin ke sana. Nah, kemudian saya memperkenalkan ada guru terapis di sana yang lulusan, sebetulnya belum lulusan. Dia bersekolah di teologi, di sekolah teologi. Ini, guru ini, itu sebetulnya terapis ini, dia orang yang ini di teologi, Mama Devin. Wah, puji Tuhan ya. Wah, nggak apa-apa. Ini juga melayani. Wah, Mama Devin berkata begitu. Wah, betul ya, betul. Ini hal yang tidak salah. Nah, nanti kita akan belajar bahwa
segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan itu melayani. Nah, nanti kita belajar dasarnya seperti apa. Ada banyak hal yang kita lakukan sebetulnya kadang-kadang kita berpikir bahwa kayaknya saya nggak mampu di bidang itu, padahal Tuhan memberikan potensi di bagian itu. Tapi mari kita melihat secara menyeluruh apa sih yang bentuk dari melayani itu. Dan kenapa kita harus melayani terlebih dahulu. Kenapa kita harus melayani? Coba kita lihat Roma pasal 11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36. Saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Poin yang pertama, kita akan belajar tentang bahwa semua yang kita lakukan, ya, hidup ini bukan tentang saya, bukan tentang aku, tetapi tentang Allah. Coba kita lihat lagi. Segala sesuatu adalah dari Allah, dikerjakan oleh Allah, dan untuk Allah. Ya, banyak orang berpikir bahwa tokoh kehidupan di dunia ini adalah dirinya. Banyak orang berpikir bahwa pemeran utama, artis, tokoh utama atau aktornya, ya, itu adalah dirinya. Harusnya siapa? Tuhan. Ya. Jika kita merangkum perjalanan dunia dibuat dari kitab Kejadian sampai saat ini, di Alkitab sampai Wahyu. Dari Kejadian sampai Wahyu, siapakah tokoh utama? Apakah nabi-nabi atau manusia yang menjadi fokus di sini? Tentu bukan manusia, tetapi tokoh penting, aktor utama, pemeran utama di dunia ini, di bumi ini adalah Allah, bukan kita. Ya. Kadang-kadang kalau zaman dulu tahun 90-an, zaman saya masih muda, itu kita biasa nulis diary ya, diary. Dear diary. Wah, hari ini aku sedih karena foto cewekku di dompet kecuci mama. Wah, aku sedih kali karena cowok itu nolak aku ternyata. Wah, siapa aktornya? Siapa tokoh utamanya? Kita. Kadang-kadang seolah-olah kita. Tema kehidupan ini, kadang-kadang iblis menggiring kita untuk menggiring kita percaya bahwa tokoh utamanya adalah kita. Bahkan kita sebetulnya sedang dibohongi bahwa tema utama kita sebetulnya ego kita. Yang terpenting kebahagiaan kita. Wah, kita sedang dibohongi mati-matian oleh iblis. Semakin kita mencoba mengejar tentang kepuasan-kepuasan, kesenangan-kesenangan kita, semakin mengecewakan. Ya. Kenapa? Karena sebab segala sesuatu dari Allah dikerjakan oleh Allah untuk Allah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sudah jelas firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa tema di dunia ini bukan tentang saya, bukan tentang Bapak Ibu, ya, tetapi tentang Allah. Ya. Temanya bukan tentang kisah cinta kita, bukan tentang perjalanan hidup kita, tetapi bagaimana Allah menuntun orang berdosa untuk mengenal Dia. Allah lah tokoh utama dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu hati-hati kalau nyanyi lagu. Ya, ada banyak ratusan ribuan lagu, tetapi tidak semua lagu itu membawa kita untuk mengenal Allah. Ada lagu rohani yang kadang-kadang rohani, tetapi fokusnya kadang-kadang ke diri kita. Misalnya, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Wah, temanya siapa? Temanya kita. Wah, bila hatiku terasa berat, aku banyak masalah,
Aku datang kepada Yesus. Wah, masih. Wah, kadang-kadang temanya kita terasa berat. Wah, aku banyak masalah nih. Ya. Kadang-kadang kalau fokus hidup kita ya tentang dunia kehidupan kita, ya kita semakin menderita. Kalau fokus hidup kita adalah kita semakin menderita. Kita akan kehilangan sukacita kita. Ada orang yang berjabat tangan dengan kita. Wah, kemudian dia karena sibuk, wah, dia lupa tidak memandang kita. Kita berkata, sombong sekali Bapak itu. Gak mau lagi ya gua. Kita sakit hati. Karena tema hidup kita adalah kita betulnya. Ya. Kadang-kadang juga misalnya kita jalan kemudian nyapa orang. Pak, mari. Wah, Bu. Wah, kemudian Ibu nggak lihat kita. Kemudian kita sakit hati lagi. Aduh, sombong sekali orang itu. Ya. Kenapa? Ya karena tema hidup kita arahkan kepada kita, ego kita. Makanya kita gampang sakit hati. Orang marah dikit dengan kita marah lagi. Kenapa? Karena tema hidup kita adalah kita. Nah, punya pasangan ya tidak seperti yang dibayangkan misalnya. Aku ini maunya begini loh, kamu harus tahu. Wah, kamu itu nggak boleh jorok misalnya. Ya, misalnya begitu. Kita gampang sakit hati. Kalau kita mengejar kesenangan kita, mengejar sukacita kita, saya 100% menjamin, firman Tuhan menjamin bahwa kita akan kehilangan sukacita kita, ya, kedamaian kita. Ya. Karena sebenarnya pusat di dunia ini dan pusat kehidupan kita adalah Allah. Segala sesuatu dari Allah dikerjakan oleh Allah dan untuk Allah. Coba Bapak Ibu pikir dalam kehidupan kita, apakah terjadi karena usaha kita atau karena Tuhan? Saya mau cerita tentang Saul, saudara. Dulu, waktu awal-awal kami ke sini, itu sebetulnya kita sudah mau keluar dari Superbook 2 tahun yang lalu. Baru 2 bulan pertama ketika kita daftar, kemudian terjadi miskomunikasi antara saya dengan Kak Tio. Saya sudah libur hari Senin, kemudian Kak Tio tahu-tahu membatalkan pertemuan. Tidak ada informasi, padahal saya sudah menunggu. Tidak ke pantai, kemudian tidak keluar dengan istri. Wah, sudah dikasih hari spesial kok nggak komunikasi nih, jelek banget nih. Wah, saya marah dan saya keluar dari grup, tetapi habis itu komunikasinya berjalan dan ternyata benar ada miskomunikasi. Di tengah perselisihan itu kami cerita-cerita soal pelayanan anak bahwa kami di sini ada pelayanan anak les gratis. Pada waktu itu hanya beberapa anak jemaat yang ikut les itu, les matematika bersama dengan istri. Nah, ternyata tidak disangka-sangka bahwa kita diajukan. Jadi, coba Kak ditulis ceritain. Wah. Jadi akhirnya terjadilah kerjasama. Kemudian beberapa waktu saya cerita soal terjalinnya kerjasama dengan IBC, dengan CBN, dengan gereja. Kok bisa ya kita melakukan semuanya ini? Bukan karena tentu ketika kerjasama baksos itu memerlukan uang yang cukup besar. Saya melihat itu dan kadang-kadang ini uangnya 8-9 juta dari mana ini? Wah, tapi saya berkata dengan istri, wah Tuhan cukupkan. Kadang-kadang dari CBN, kok bisa sebanyak ini? Wah, mereka nggak percaya, apalagi saya. Saya juga nggak percaya. Tetapi lagi-lagi saya kembali kepada ayat firman Tuhan hari ini bahwa segala sesuatu yang dikerjakan itu bukan karena kuat kita, bukan karena pintar kita. Karena fokus kita adalah Allah. Karena Allah lah yang menjadikan segala sesuatu boleh terjadi. Tidak ada satupun prestasi-prestasi hebat dalam kehidupan kita. Saya merasa bahwa
mungkin tidak ada ambil bagian sedikit pun dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi karena Tuhan ada, maka semua terlihat hebat. Kita harus ingat bahwa terkhusus dari anugerah keselamatan yang diberikan kita, itu bukan karena kehebatan, kepandaian kita, namun semuanya karena Allah. Tema kehidupan ini bukan tentang kita, tetapi tentang Allah. Ya, mari kita ngomong bersama-sama tentang hidup ini bukan tentang aku, tetapi tentang Allah. Coba diucapkan, hidup ini bukan tentang aku, tetapi tentang Allah. Sekali lagi, hidup ini bukan tentang aku, tetapi tentang Allah. Wah. Dalam segala sesuatu kita perlu mengingat bahwa segala sesuatu ini bukan tentang kita. Nggak perlu sakit hati, nggak perlu merasa kecewa, karena kita melihat bahwa tema kehidupan ini tentang Allah. Tema kehidupan ini tentang Allah. Jadi kalau temanya tentang Allah, apa yang harus kita lakukan? Ayat Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena hidup kita, keselamatan kita, karena kita bisa belajar di sini, kita bisa bergereja, kita bisa melayani, kita bisa bekerja, kita bisa makan sekarang karena Tuhan. Maka kata Rasul Paulus, persembahkanlah tubuhmu. Mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Mempersembahkan tubuh berarti seluruh pikiran kita, perkataan, perbuatan, dan seluruh kemampuan dan kegiatan kita dipersembahkan kepada Allah. Dengan kata lain, persembahan tubuh adalah mempersembahkan keseluruhan hidup kita. Kita fokus untuk melayani Tuhan. Cita-cita kita, impian kita, kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Bahasa paling gampang begini, Pak Saudara. Kalau di istana, Pak Saudara bisa pakai kata mempersembahkan tubuh itu berarti mengabdikan hidupmu untuk Allah. Mengabdikan hidup untuk raja kalau di istana. Kalau di kerajaan surga, mengabdikan hidup untuk Allah tentunya. Di Jawa ada dua keraton, keraton Solo, Solo dan Jogja. Nah, Bapak Ibu, ada salah satu jemaat di sana, di Salatiga dulu yang pernah belajar jadi abdi dalam. Ini pembantu sebagai raja, pembantu raja di kerajaan Solo. Dia jadi penari di keraton Solo. Saya pernah tanya-tanya dan kemudian saya tanyain, gajimu berapa Mbak kalau di sana? Gajiku cuman dikasih 3 bulanan. Wih, besar ya berarti ya? Enggak juga. 300.000. Wih, 300.000. Iya, yang penting sebetulnya 300.000 itu kecil. Tapi saya itu bersuka cita loh. Nggak lihat nominalnya. Abdi dalam bisa berpikir begitu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melihat, berkat Tuhan itu sebagai berkat dari Allah, atau berkat-berkat yang diberikan Tuhan itu dari usaha-usaha kita? Kadang-kadang tema pemikiran fokus kita tentang siapakah tokoh utama dalam kehidupan kita membuat kita berpikir bahwa ketika ada berkat itu, ketika kita bekerja itu dari kehebatan kita. Karena kita tidak menyadari bahwa tema kehidupan ini adalah tentang Allah. Kata persembahkan tubuhmu, hidupmu, itu sama dengan kata abdikanlah hidupmu untuk Tuhan. Karena itu, hidup kita bukan tentang kita, namun hidup ini tentang Tuhan. Jadi mengambil keputusan-keputusan ini juga perlu melibatkan Tuhan. Tentu tidak semua kita terpanggil sebagai hamba Tuhan atau pendeta seperti saya. Tapi kalau ada yang terpanggil, jangan lari. Dan kalau tidak terpanggil, ya nggak usah mendekat. Nanti lari juga. Nah, selain menjadi hamba Tuhan, Bapak Saudara bisa mengabdikan hidup Bapak Ibu, adik-adik saudara sekalian, misalnya bekerja, bersekolah, melayani, itu mengabdikan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, supaya Allah itu dimuliakan, disenangkan.
itu juga melayani. Itulah melayani. Ketika kita mengabdikan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan, itulah melayani. Melayani bukan hanya tentang di gereja main musik, singer, WL, mengajar KTB mungkin. Itu melayani juga. Tetapi sebenarnya melayani itu lebih dari itu. Melayani adalah melakukan segala aktivitas kita untuk Tuhan. Bukan untuk mendapat pujian atau mendapat uang. Bahkan ketika kita melayani di gereja untuk mendapatkan pujian, tentu itu bukan melayani. Wah. Ketika kita melayani Tuhan, kita hanya berpikir bagaimana Tuhan dimuliakan. Bahkan ketika kita di perusahaan pun bekerja, Tuhan mengajak kita untuk melihat bahwa bos sesungguhnya di dunia ini adalah Tuhan. Ya. Bos kita, bos sesungguhnya bos kita adalah Tuhan, bukan bos yang di PT itu, yang punya PT itu. Kalau kita bertetangga biasanya kita ngobrol-ngobrol, ya kalau orang Jawa itu bilang setor muka, biar nggak dipikir kita sombong. Kalau kita berpikir untuk melakukannya untuk Tuhan, itu melayani, ya, supaya orang mengenal Tuhan. Kalau ada orang datang kepada kita, kita menasihati, memberi nasihat, memberi semangat, ya, bukan untuk menunjukkan kepintaran kita atau pengetahuan kita, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan, itu melayani. Wow. Ingat bahwa segala sesuatu dari Allah dikerjakan oleh Allah dan untuk Allah. Allah ingin segala sesuatu yang kita lakukan, kita persembahkan untuk Allah. Itulah persembahan tubuh kita, mempersembahkan tubuh. Segala sesuatu impian, pemikiran kita, segala sesuatu aktivitas kita fokuskan untuk menyenangkan Tuhan. Di Malang ada seorang hamba Tuhan di Batu, itu jual mie ayam. Jadi dia Senin sampai Sabtu jualan mie ayam sampai sore, malamnya dia melayani Tuhan karena dia di perintisan. Saudara. Wah, saya sering mampir dan sharing kepada bapak itu. Pak, kenapa buka warung? Wah, mie ayam. Ya, saya dengan begini bisa menolong banyak orang, bercerita, sharing, menasehati. Saya beritahu bahwa saya pendeta. Wah, mereka terbuka untuk mendengar Injil. Wah, hebat. Wah, melayani tidak hanya di gereja saja sebetulnya. Ketika kita bekerja, jualan mie ayam, tidak memikirkan keuntungan saja. Ketika kita di rumah tangga misalnya, bekerja sebagai asisten rumah tangga, kita ngepel misalnya, tetapi untuk melihat bagaimana nama Tuhan dimuliakan, itu melayani. Melayani tidak hanya terbatas pada aktivitas-aktivitas gereja, namun seluruh kehidupan kita. Karena seluruh hidup kita bukan tentang kita, namun tentang Allah. Di gereja adalah latihan awal. Harapannya tidak ada orang yang melihat kita tetap melayani di tempat kerja, di rumah, di masyarakat. Kita tetap berfokus untuk memuliakan Allah. Ada satu quote yang ditulis oleh seorang pendeta. Dia menulis begini, kita tidak akan menemukan kebahagiaan hidup sebelum mengerti arti melayani. Kita tidak akan menemukan kebahagiaan hidup kalau kita tidak mengerti arti melayani. Ya. Baik saudara, jadi hidup ini, poin yang pertama, hidup ini bukan tentang aku, tetapi tentang Tuhan. Yang kedua, kita perlu mempersembahkan hidup kita, keseluruhan hidup kita, dalam keseluruhan aktivitas kita rindu Tuhan dimuliakan. Jadi taruhlah harapan kita, cita-cita kita untuk memuliakan Allah. Mari kita tutup ibadah khotbah pada pagi hari ini. Kiranya semua yang boleh kita dengar terus bertumbuh di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu saat ini boleh berbicara dan kami meyakini bahwa firman Tuhan yang akan terus menjadi dasar penuntun kehidupan anak-anak Tuhan
yang boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami, supaya apapun yang boleh kami dengar berbuah lebat, nama Tuhan dimuliakan, kami boleh melakukan aktivitas kehidupan kami dengan berfokus untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak mampu. Selebih dari ini Tuhan, biarlah Allah yang bekerja, Roh Kudus bekerja kepada kami semua, sehingga kami mengetahui lebih luas lagi, lebih jelas lagi, kuasa-Mu Tuhan melebihi apapun juga. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak mampu, tetapi kuasa Allah lebih dari apapun pemikiran dan hikmat di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.